Ba. Selamat siang semua. Kabar baik ya, harus baik. Ketemu lagi siang hari ini sama saya, Bayu, di Bisik. Bisik di live IG-nya Bino Semarang. Bisik itu bincang asik gitu ya, karena bincang-bincang kita setiap hari Selasa itu ada topik yang berbeda-beda, topiknya macam-macam. Ya, dari ngobrol-ngobrol bener-bener yang santai dengan mahasiswa, alumni, bahkan sampai dengan ketua jurusan gitu ya, dengan apa ya namanya ya, pengajar-pengajar di BINUS gitu ya, asik banget. Oke, sebelum mulai seperti biasa saya sapa saudara-saudara kita semua dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah ikutan terus di live IG, sudah mentengin Instagramnya BINUS Semarang juga. Udah menang giveaway belum? Kalau belum menang, cepetan menang gitu ya, gabung, ikutin aja gitu ya. Nah, semoga kita semua dalam keadaan baik, tidak sakit gitu ya. Kalaupun sakit cepat sembuh gitu ya. Beberapa dari kita juga ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor gitu ya. Nah, buat teman-teman yang bekerja di kantor, semangat gitu ya. Pejuang cuan gitu ya di jalan gitu ya, misalnya bapak-bapak yang ojek online gitu ya, jangan khawatir, dengan mengikuti protokol kesehatan niscaya tetap sehat gitu. Welcome Desember, selamat datang bulan Desember. Nggak kerasa 2020 tinggal 30 hari lagi gitu ya, cepet banget 2020. Apa yang sudah kamu lakukan di 2020? Kemarin saya baca satu caption yang menarik. 2020 itu bukan suatu tahun yang yang kita harus menargetkan sesuatu, tapi justru kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Karena ada pandemi yang sampai sekarang belum berakhir, jadi benar-benar yang lumayan menyita tenaga, pikiran gitu ya, dan kesehatan. Beberapa teman saya juga sedang menjalani terapi kesembuhan gitu ya, supaya sembuh gitu. Tapi semoga tidak tidak berkelanjutan, benar-benar sehat gitu aja. Oke, BINUS Semarang adalah salah satu bagian dari BINUS University di Indonesia yang besar gitu ya. Dan di BINUS University kami punya dua cara kuliah. Ya, kami punya dua cara kuliah. Yang pertama adalah kuliah offline gitu ya, datang ke kampus. Kami punya kampus besar di Jakarta. Ada beberapa tuh ya. Ada di Kemanggisan, terus ada di Alam Sutra. Alam Sutra sebenarnya nggak Jakarta tapi agak ke Tangerang sedikit gitu ya. Lalu ada juga beberapa kampus, dua kampus ya, di Senayan gitu ya, Senayan Jakarta Selatan tuh yang benar-benar asik gitu ya. Lalu kami juga punya kampus besar di Bekasi. Lalu di luar Jakarta dan sekitarnya ada BINUS Malang, ada juga BINUS Bandung. Ke tempat tadi yang saya sebutkan, teman-teman bisa melakukan kuliah offline. Jadi daftar gitu ya, kuliah seperti biasa aja, seperti kuliah biasa, kuliah di sana. Tapi sementara ini masih dibikin offline karena masih ada pandemi yang belum berakhir gitu ya. Dan di semua tempat BINUS kami kami melayani gitu ya, kami melayani kuliah online seperti di Semarang dan Palembang. Kantor kami juga salah satu kantor administrasi untuk pendaftaran dan koordinasi gitu ya, kuliah online di BINUS dan mahasiswanya bisa di mana-mana karena kami punya mahasiswa kuliah online itu dari berbagai macam kota di dunia, kalau saya boleh bilang, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kemarin tuh ada yang ngobrol, ada orang Korea yang dulu di Jakarta terus sekarang tinggalnya di Malaysia tapi tetap bergabung di BINUS online. Itu sangat menarik sekali. Begitu ya, BINUS Semarang salah satu bagian dari BINUS University. Jadi kalau teman-teman dari Jawa Tengah, Jogja ataupun luar situ yang mau mendaftar ke BINUS, asikan ke Semarang gitu ya. Sebenarnya Semarang asik gitu. Silakan hubungi kami akan dengan senang hati membantu gitu ya. Oke. Tadi saya bilang apa yang sudah kamu lakukan selama bukan bulan Desember ya, selama bulan-bulan di tahun 2020. Nah, siang hari ini saya punya tamu yang menarik, tamu yang asik banget dari Jakarta ya. Siapa beliau nanti kita coba langsung kenalan aja langsung gitu ya. Kita todong gitu ya. Pak, Bapak tuh apa sih di BINUS gitu ya. Topik kita siang hari ini ya, what have you done for your country? Apa yang sudah Anda lakukan buat negara gitu, buat bangsa ini.
Kita ngobrol panjang lebar, ngobrol santai banget. Kita coba lihat supaya langsung aja ya, sebentar ya. Kita coba. Tunggu. Pak Rangga bisa dengar saya dengan jelas ya? Are you able to join us, Pak Rangga? Bentar, masih bisa request ya. Halo. Selamat siang Pak Rangga. Apakah Bapak bisa dengar suara saya dengan jelas? Lihat video saya dengan jelas? Bolehkah Bapak bergabung bersama saya siang hari ini? Saya WA dulu ya. Pak Rangga tidak bisa bergabung ya. Ada apakah? Oke, sambil menunggu, saya tetap harus menyapa teman-teman. Terima kasih Kak Sanlia sudah bergabung. Kabar baik ya, sehat ya. Di kota kamu hujan nggak? Di Semarang siang hari ini panas banget nih, nggak mendung. Sebentar ya. Halo Kak Novia, semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan apapun. Jadi semangatnya tidak luruh. Ya. Halo. Halo, selamat siang Warangga. Akhirnya. Wah, baju kita ini ya, matching nih kayaknya. Alhamdulillah. Agak ngepink. Oke, agak ngepink sama ungu. Kalau saya sukanya nih warnanya ungu soalnya, ungu. Pak Rangga di kantor apa di rumah, Pak? Lagi di rumah-rumah. Oh, di rumah berarti WFO ya, tim WFO minggu ini ya. Ya, kebetulan minggu ini lagi WFH kalau minggu depan. Oh, sorry. WFH, kok saya yang WFO, Pak. Oke. Pak Rangga kabar baik ya, Pak Rangga ya? Alhamdulillah, baik. Baik. Mas baik gimana? Pak Rangga baik? Baik banget. Ini sehat banget saya. Kemarin habis ngikut itu kemarin ikut ini saya, tantangannya Binus Challenge yang Bistar tuh yang sepedaan 2 minggu itu loh. Berapa kilo akhirnya? Belum di-recap sih, tapi terakhir saya 179 kilo sih, itu 10 hari ya, selama masih jago-jago, banyak yang jago, ada yang 700 lebih gitu. Itu Mas Bay sendiri kan, nggak dibawa anaknya, dibawa siapa aja? Oh enggak lah sendiri. Saya sendiri lah. Kan Pak Rangga pernah ke Semarang dong, kemarin yang waktu ada reker itu ya, di Semarang. Nah, daerah saya kan, saya tinggal di Ungaran. Ungaran itu kan lebih naik dari Semarang, dan daerah saya itu kalau mau agak keluar dari rumah itu udah nanjak-nanjak. Jadi bener-bener yang inilah sukses meluruhkan keringat dan lemak gitu. Sehat ya. Sehat banget. Oke, Pak Rangga, terima kasih sudah bergabung di live IG-nya Binus Semarang siang hari ini. Ya, acara kita namanya Bisik, ya, bincang asik. Jadi kita nanti ngobrol ngalor ngidul aja gitu ya, santai aja, nggak perlu ya serius juga, jangan serius banget gitu ya. Nggak perlu ngajar nih ya. Santai juga. Nggak perlu lah. Siap loh, 50 slide nih. Oh jangan, waktunya nggak cukup. Kan bisik, bincang asik. Kalau kuliah kan biserius, bukan bisik. Pak Rangga kenalan dong.
sama penonton kita semua, Pak Rangga tuh siapa sih, nama lengkapnya, terus di BINUS tuh ngapain tugasnya gitu, Pak. Oke. Pertama terima kasih Mas Bais udah diundang, Mas Bayu nih udah diundang ke Bisik Bincang Asik yang memang ternyata tadi saat masih belum masuk ngelihat hostnya ngebawain emang asik nih. Insya Allah hari ini pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat siang teman-teman di Semarang semuanya, semoga di Semarang sehat-sehat ya. Aku kangen Semarang loh, kangen jalan-jalan. Iya, main sini lagi lah nanti. Kangen makanannya. Tolong jangan lupa nanti kalau kesini saya traktir ya. Lumpia coba lah tolong itu. Oh bisa bisa. Nanti saya kasih nomor rekening. Oke. Nama saya Rangga Aditya, biasa dipanggil Rangga. Tapi Mas Bay, request dong di HI tuh HI BINUS ya. Kita tuh nggak ada dipanggil Pak dosennya. Jadi dosen sama oh ya? Iya, nggak ada yang dipanggil Pak atau Bu, dipanggilnya Mas dan Mbak. Jadi biasanya dipanggil sama asik dong, cocok dong. Makanya Mas Rangga. Iya, makanya sama seperti saya nih. Jangan panggil kan Pak Bayu ya, panggil Mas Bayu aja. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mas Rangga ini, saya panggil langsung Mas Rangga ya. Mas Rangga ini dulu bukan dulu ya, sekarang ya. Jadi kalau ada acara BINUS jadi host yang keren banget. Jadi saya sebenarnya patokannya ke Mas Rangga nih. Acara rekar kemarin kayaknya juga Mas Rangga deh. Jangan dibuka-buka, itu wah nggak apa-apa, dikit doang. Karena apa? Orang HI ya hubungan internasional tuh jago diplomasi gitu ya. Jadi sebenarnya saya jauh lebih junior daripada Mas Rangga ini. By the way, Mas Rangga udah putus ya dari Mbak Cinta ya? Ya, setelah menunggu selama 12 purnama tidak ada 12 purnama. Akhirnya terpaksa lah mencari Mbak yang lain, nggak Mbak Cinta. Oke, Mas Rangga, kita langsung mulai topik kita ya, ngobrolnya ya. Nggak lama soalnya waktu kita, jadi paling setengah jam lah. Siap. Terus topik kita ini, what have you done for your country, gitu ya. Kan tadi Mas Rangga bilang cocok banget nih, kenapa? Hubungan nggak berat banget lah, kita ngomongin santai-santai aja. Hubungan antara dosen sama mahasiswa di sana, itu kan nggak ada Pak sama Bu, tapi cuma Mas sama Mbak gitu ya. Itu asik banget. Itu berarti apa ya? Kenapa bisa begitu dulu sebelum kita ke topik itu? Kenapa bisa begitu, Mas? Oke. Karena ada kesepakatan gitu gimana? Bukan, tapi begini. Kayaknya kalau kita panggil Pak atau Bu ada batas-batas atau sekat-sekat yang muncul ketika ada interaksi yang lebih interaktif, interaksi yang lebih intens antara dosen dengan mahasiswa ketika mereka berdiskusi, mereka ngobrol, mereka sharing gitu. Dengan kita panggil Mas dan Mbak, unsur timurnya tetap muncul bahwa kita saling menghormati. Teman-teman walaupun manggil Mas dan Mbak ya bercanda sama kita tapi tetap dalam tata krama budaya timur. Dari sisi kedekatannya juga jadi kayak kakaknya gitu. Kalau ngomong sama kakak kan biasanya lebih enak dibanding ngomong sama ibu gitu kan. Kalau lebih los ya, los dol gitu ya. Iya, kalau sama kakak kan bisa bagi-bagi rahasia. Nah, itu yang bagi-bagi rahasia. Bagi-bagi transferan juga itu kalau kakak. Oke. Itu yang pengen kita bangun karena tadi di hubungan internasional sekalipun misalnya usia itu bukan batas, bahwa kita berkolega, kita berteman, banyak juga pemimpin negara yang usianya juga variatif, beragam, yang ada tingkat secara kedudukan mereka equal. Nah, itu yang juga pengen didorong ke teman-teman bahwa ya, umur sebetulnya bukan hambatan kita untuk kemudian membatasi komunikasi. Tetap dengan tata krama, tapi juga bisa memberikan hal-hal yang lebih bebas tanpa batasan-batasan formalitas yang bagaimanapun. Karena di dalam diplomasi tuh nggak selalu yang di meja kelihatan serius. Itu diplomasi kadang-kadang justru jamuan tehnya. Di situ tuh diskusinya justru terjadi. Jadi keluasan dalam berdiplomasi yang unofficial ini justru yang juga penting, sehingga jadi teman-teman juga diharapkan terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Oke. By the way, Mas Rangga pernah ke Kopi Pangku nggak? Belum. Belum pernah, tapi tahu nggak istilah Kopi Pangku? Enggak tahu, jujur. Itu daerah-daerah Pantura gitu, Pantura ke arah timur gitu, Jawa Timur. Itu ada satu daerah namanya, saya lupa daerah, saya nggak sebutin lah ya daerahnya. Pokoknya jangan, daerah itu ada warung-warung gitu ya. Warung-warung untuk istirahat yang jualan kopi. Nah, itu istilahnya Kopi Pangku. Karena apa? Yang jualan itu boleh dipangku waktu minum kopi. Itu nggak tahu ya gimana ya. Nggak tahu gimana formulanya. Saya nggak mau bahas itu. Tapi
justru saya ngeliat gini, kalau dari Mas Angga bilang tadi nih, diplomasi itu sebenarnya tidak melulu official gitu, tidak melulu formal gitu ya. Dengan komunikasi di warung kopi misalnya, contoh kebetulan ya tadi kenapa saya contohnya kopi pangku ya, tapi kan tuh ada diplomasi tertentu yang bisa ini. Jadi kalau contohnya misalnya di kopi pangku tuh ada sopir truk dari perusahaan A sama sopir truk dari perusahaan B, mereka bisa jadi kerjasama gitu kan. Betul. Dalam artian gitu. Diplomasi itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Bisa aja diplomasi mereka lagi jalan dari ruang meeting ke satu ruang meeting, mereka diskusi topik penting sehingga di follow up dan jadi kesepakatan antar negara. Itu bisa aja. Jadi tidak ada batasan ruang dan waktu. Memang penandatanganannya kelihatannya resmi, serius, kepala negara, ada upacaranya. Tapi kan penandatanganannya, negosiasinya, diskusinya, wah itu bisa di berbagai ruang. Bisa di mana-mana ya. Bisa di mana-mana. Oke. Nah, berarti cocok dong kalau kita punya Menteri Pendidikan dipanggil Mas Menteri gitu ya. Karena itu kan masih muda kan, dan berarti ya mungkin ini coba ada hubungannya berarti dia kan jago gitu ya, hebat gitu ya, prestasinya membanggakan, terus diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi. Terus karena dia masih muda, itu kan berarti dia punya kontribusi tuh karena anak muda gitu ya sama negara gitu ya. Nah, iya. Itu kan gimana Pak? Karena ini yang aku mau highlight ya, karena sekarang nih, zaman sekarang ini kan katanya eranya millennials gitu kan, eranya semua lewat sosial media, digital dan seterusnya gitu. Dimana nih orang-orang kayak ya bukan kayak Mas Bay lah, Mas Bay kayaknya lebih muda daripada saya ya. Kesannya tua banget. Belum tentu. Maksudnya saya ini kan orang-orang yang digital immigrant. Artinya digital immigrant, saya lahir itu belum ada gadget-gadgetan gitu. Jadi sekarang pasti ada penyesuaian lah, termasuk rekan-rekan saya gitu. Tapi teman-teman milenial ini kan sudah lahir melek ngelihat yang namanya langsung gadget. Sehingga mereka ini bapaknya langsung moto ya. Iya, banyak banget produksi. Ada yang bapaknya langsung moto. Betul, di sosial media. Akhirnya justru yang milenial ini kontribusinya juga luar biasa. Kalau kita liatin di YouTube, kita liatin di Instastory deh. Banyak banget tuh milenials yang ngangkat story-storynya di Insta story-nya, Insta live-nya, live Instagram-nya, atau di YouTube-nya itu sesuatu yang berguna gitu. Banyak banget. Kemarin aku baru nonton satu anak usia 20-an lah. Dia ngomongin tentang sejarah-sejarah berbagai macam hal terkait kejadian unik di dunia. Yang itu kan nambah pengetahuan gitu. Ternyata kan nggak perlu baca buku banyak-banyak, bisa nonton, asik, dia kemas dengan menarik, dan jadi seperti itu. Jadi memang ini eranya milenial, sehingga nggak heran kalau Menteri Pendidikannya tadi, kalau kita berangkat dari situ ya, itu ya milenials banget gitu kan, dipanggilnya Mas Menteri, jauh dari kesan kekakuan, dari berbagai macam acara. Pernah beberapa kali kan, karena kita ada di bawah Dikti ya, kita pasti ada acara sama mereka, ngelihat juga sangat luas, yang memang ya jauh dari sekat-sekat yang sifatnya formalitas. Ya hal-hal yang budaya ketimuran tetap terjaga, tapi tetap formalitas itu dijauhi. Dan itu memang ciri khasnya millennials gitu. Bagaimana kontribusinya muncul, tapi nggak terlalu serius, terlalu gimana gitu. Lebih luas gitu ya. Lebih Jadi jangan-jangan gini kan, Mas Menteri itu kan terpilih sebelum ada pandemi nih. Dan itu setelah pandemi, ada pandemi itu semuanya jadi online macam-macam gitu. Ini jangan-jangan universe punya peran gitu ya. Maksudnya alam ini punya peran. Bener nggak? Masuk di akal kan gitu ya? Itu di luar pengetahuan kita sebagai manusia. Ini kalau sekalian gini, karena ini kan perkara perspektif ya kemudian kalau aku lihat. Maksudnya gini, ada orang yang bilang, waduh nih corona nih nyusahin, corona begini begitu dan begini dan begitu gitu ya. Mungkin itu yang sering kita dengar Mas Bayu ya. Corona tuh kesannya kayak disaster gitu. Padahal kembali itu juga global killer gitu ya. Iya, muncul kesempatan-kesempatan yang tadinya nggak memungkinkan jadi mungkin. Bayangin, dulu kita mau bikin acara nih, itu harus majuin proposal, harus cari sponsor yang gede-gedean karena ngundang orang, ngundang keramaian, seksi konsumsi, seksi keamanan. Sekarang lewat Zoom, keamanannya kayak gini doang nih, kayak gini aja udah jadi ya. Kita gini nih, ya kan keamanannya cuma host 2 orang, kalau ada yang macam-macam remove, selesai masalah. Iya kan? Betul, remove. Betul, remove aja, betul, kick band ya kan. Jadi
sebetulnya peluang-peluang itu justru saat corona jadi muncul, teman-teman yang tadi tidak terlihat atau selama ini mungkin ya karena interaksi ke kampus, perjalanan habis di macet dan seterusnya. Kalau di Jakarta ya, kalau Semarang agak bersahabat lah. Itu akhirnya bersahabat. Jadi nggak punya waktu luang untuk bikin konten. Sekarang aku melihat banyak teman-teman yang bikin konten, yang kontennya cukup mendidik, cukup menurutku kontennya berkualitas kok, walaupun mungkin penyampaiannya disampaikan dengan gaya-gaya milenial nih, kayak gini nih. Kita ngomong-ngomong, ya ada sisi seriusnya sedikit, tapi ada bercandanya banyak. Jadi sebetulnya kita banyak bercanda. Bercandanya banyak, oke. Nggak apa-apa, saya senang bercanda banget. Saya senang banget bercanda. Jadi itu yang muncul di sekarang ini, sehingga memang apa ya? Saya melihat bahwa ya corona ini merupakan sebuah peluang yang kalau teman-teman mau lihat peluang yang bisa teman-teman manfaatin, karena contohnya banyak banget konser musik sekarang kan banyak konser live tuh yang lewat online dan lebih murah kan. Coba kalau artisnya kita nonton artisnya sendiri yang datang manggung berapa ratus ribu gitu, sekarang online murah, terjangkau, kita bisa tetap nonton, tetap denger dia live, dan itu jadi memungkinkan karena corona. Jadi lagi-lagi yang paling penting nih bagi millennials, kemudian bagi teman-teman, karena topik kita kan nih, apa sih kontribusi kita bagi negara? Adalah merubah perspektif bahwa segala sesuatu yang muncul itu adalah peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan dibayangin dulu, wah COVID susah, pertemuan, enggak, itu peluang. Sekarang semua jadi mudah, langganan Zoom cuman berapa ratus ribu yang pro, ini aku nggak di-endorse Zoom ya. Iya. Kita di-endorse Zoom. Langganan Zoom. Kalau kita di-endorse Binus. Kalau saya di-endorse Binus, jadi saya nggak harus ngomong Binus. Binus oke, gitu. Kita di-endorse Binus. Wah, Binus oke banget, Pak. Tolong. Oke banget. Oke banget. Ini mudah-mudahan ada pimpinan nonton sehingga naik ya gaji. Nonton nanti, Bu Melani nonton biasanya. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi teman-teman harus merubah perspektif itu, bahwa sekarang tuh semua bisa jadi peluang. Bahkan di tingkatan negara, kalau kita bicara ilmu HI, kebetulan karena background saya hubungan internasional, kita bisa lihat sekarang pertemuan negara, baik pertemuan ASEAN atau terakhir pertemuan PBB, itu online. Coba bayangin teman-teman, bayangin begini, berapa uang yang berhasil dihemat sebuah negara ketika pertemuan jadi online. Itu dia. Dan memutus peluang korupsi juga ya. Iya. Bener kan? Bayangin aja kalau seksi konsumsi. Wah, dari 1.000 orang nih, saya ngambil 1.000 rupiah, kan dapat berapa juta? Itu kan udah korupsi doang. Banyak, Mas. Banyak. Banyak banget. Kita tuh kalau presiden pergi, kan ada protokolnya. Ada tim menterinya, ada tim wartawannya sendiri. Belum pesawatnya, harus pesawat yang sendiri khusus. Memang kepresidenan gitu ya. Ya kan, pesawat kepresidenan tuh. Itu berapa ngabisin uangnya? Belum pengawalannya, belum ada tim advance yang diterjunkan ke sana duluan untuk mengamankan presiden. Berapa? Sekarang enggak. Menteri Luar Negeri, presiden ketemuan lewat Zoom gitu, atau tools-tools lain untuk berkomunikasi, webinar dan seterusnya, sehingga mudah dilakukan. Jadi sebetulnya pada titik itu aku melihat bahwa kontribusi kita jadi bisa banyak channel bagi anak muda sekarang untuk berkontribusi. Syaratnya cuma satu, mau apa enggak, udah itu doang. Iya, betul. Dan orang-orang yang biasanya pendiam itu justru kalau di media sosial jadi cerewet gitu ya. Dia jempol, ya bener nggak Mas? Betul. Kenapa? Orang-orang yang misalnya saya soalnya sering ketemu orang gitu, dia di gini itu di WA gitu misalnya, cerewet banget gitu ya di grup gitu. Banyak banget komennya, ada yang negatif, ada post banyak banget negatif gitu. Tapi begitu ketemu langsung kutantang, apa kemarin ngomong gitu, diem aja dia. Sialan. Karena apa? Ya itu tadi orang-orang introvert itu dia nggak akan merasa terganggu ya. Itu kontribusinya jadi lebih banyak ya. Karena gini, media sosial itu memberikan ruang kita untuk memperbarui identitas diri kita. Aku kasih contoh simpel ya buat teman-teman nih. Teman-teman pasti pernah main game online dong. Ya dong. Aku nih penikmat game online juga loh. Ada yang mau main. Oh ya, main apa nih Mas? Macam-macam sih. Rata-rata sih kalau lagi agak punya waktu luang, Mobile Legends atau Fortnite yang kayak PUBG gitu. So, guys, bayangin aja ketua jurusannya kayak gini. Betapa menyenangkannya belajarnya. Jangan salah. Rekan-rekan kerja di HI rata-rata itu adalah anak-anak yang usianya di bawah aku. Usiaku sekitar ya 22 lah ya. Jadi 20 tahun yang lalu kita bagaimana? Jadi banyak banget anak-anak yang usianya di jurusan HI segitu. Lalu ada hal kedua nih.
eh kalau iseng-iseng gitu cek Profesor H.I. Binus itu siapa sih? Nah itu ada namanya Prof Tirta. Itu kerjanya YouTuber. Maksudnya kerjaan Iya. sampingan lah. Bukan Beliau kerjaan kalau ke utamanya. Semarang pasti langsung ini, langsung YouTube dia. Bener beliau kalau ke Semarang langsung YouTube dia. YouTube dulu Iya, kan, dan bener. kontennya macam-macam gitu. Jadi memang kemudian wajah dunia tuh sudah berubah. Kita nggak bisa lagi belajar HI misalnya atau belajar ilmu lain lah. Dalam konteks ini karena aku dari HI, aku bahasa HI. Dalam konteks HI itu kita nggak bisa lagi belajarnya sangat-sangat apa ya? Membosankan gitu ya. Duduk, Ada old gitu. fashion tinggalin gitu ya. Iya, kalian dengerin dosen ceramah kayak apa? Kayak lagi kita ngeliatin apa gitu, seminar sehari atau kayak lagi khotbah Jumat gitu kan sendirian ceramah orang dengar gitu. Tapi nggak begitu, interaksinya harus semakin dibangun, konten ruang-ruang untuk berdiskusi semakin dibangun, dari mulai podcast, dari mulai live Instagram dan seterusnya, YouTube dan seterusnya, dan makin apa ya? Aku bisa bilang digital savvy lah. Dalam artian teman-teman mulai beralih ke situ dan mempelajari itu. Bahkan di pembelajarannya itu juga yang diterapkan karena dunia internasional juga berubah. Nih nggak yakin Mas Bay kalau seandainya nih Pak Rektor bahkan juga ngomong ya, kalau seandainya corona berakhir nih, vaksin ditemukan, amin ya Allah. Kita harus amini dulu gitu ya. Vaksin ditemukan. Terus corona berakhir gitu kan. Apakah kita akan kembali ke masa lalu? Dalam artian kuliahnya konvensional. Nggak bisa. Mas Bay tadi udah bahas tuh. Bisa. Di Semarang tadi kuliahnya ada dua, ada online, ada offline. Gitu. Walaupun sekarang online gitu ya. Tapi apakah kita akan balik ke situ? Kan enggak. Investasinya udah berapa banyak yang dibeli untuk itu? Berapa banyak yang sudah dihabiskan oleh masing-masing institusi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia untuk melakukan itu? Artinya, apapun bentuk lembaganya gitu ya. Betul. Artinya akan lari ke situ semuanya. Jadi teman-teman pasti akan mengalami masa di mana kemudian pada ilmu apapun itu akan beralih ke yang ya agak blended, ada digitalnya tapi juga ada offline-nya karena tetap pada titik ini interaksi yang langsung tetap perlu. Tapi interaksi online semakin meningkat. Siapa sih yang ngira kita bisa ngobrol-ngobrol asik antara Semarang dengan Jakarta disaksikan banyak orang seperti ini? Iya. Nggak ada yang ngira awalnya. Dan kan? bisa kesimpan juga gitu ya, nggak usah repot-repot ngerekam, bener kan? Nanti kan pasti saya akan save di live IG, di IGTV. Betul. Ini kalau di normal kan Mas Bay harus ngundang saya ke Semarang, beliin tiket, iya, bayarin oleh lumpianya. Aduh, nanti diprotes sama Bu Manajer kenapa budgetnya nggak cukup gitu. Karena Mas Rangga mintanya yang high class gitu. Minimal lumpia lah, ya kan? Lumpia, oke. Beneran kalau mau nanti saya kirimin loh ya. Nggak apa-apa. Nggak ada beberapa lumpia yang bisa dikirim soalnya. Nanti saya kirim brosur, maksudnya brosur. Brosur doang. Brosur sama tester. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, kayaknya Binus cuma satu-satunya. Saya nggak tahu ya di univ lain ya. Kemarin tuh saya agak heran juga, kan di Aceh ada beberapa kali pengumuman untuk TikTok Challenge, gitu, pemenang TikTok Challenge. Ini universitas malah TikTok kan. tapi aku nggak ngeliat itu sebagai hal negatif, karena TikToknya TikTok positif kan, ada yang negatif juga. Tapi kan kenapa ini ada media, kenapa nggak kita pakai juga yang positif? Kan beberapa orang yang ketemu saya itu orang tua juga bilang gini, Mas, media online nanti anak saya kalau kuliahnya online, jangan-jangan dia nge-game terus gitu kan. Nah kalau saya bilang, ya Bu, Ibu minta tolong dibantuin di rumah kalau anaknya game, ya bilangnya ini waktunya kuliah online. Karena kalau kuliah, ya harus kuliah gitu, online dan harus balance antara belajar sama mainnya Bu. Gitu. Saya nggak bilang lebih banyak belajar ya, karena banyak belajar biasanya banyak lupa Mas. Karena saya dulu juga ngajar, mahasiswa saya kasih tahu, kalau ujian, jangan banyak belajar, karena banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Gitu. Ya karena memang artinya belajarnya bukan pas mau ujian, belajarnya justru. Iya, dari awal memang kan proses kan. Jadi dicicil gitu loh belajarnya supaya iya. Ya kalau sistem kebut semalam ya pasti akan lupa semuanya gitu. Pasti. Gitu. Tapi itu menarik tuh Mas tuh. Apa namanya tentang bagaimana kita melihat sesuatu antara negatif positif tadi ya dalam kontribusi kita ya kepada negara. Kalau pertanyaannya kan gitu, apa sih kontribusi kita bagi negara? Enggak kok, kita nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu gitu misalnya, wah kontribusi kita ke negara menyerahkan sebuah rancangan rekomendasi kebijakan, bayar pajak gitu ya. Lah kalau anak kuliah bayar pajak, pajaknya dari mana gitu. Karena kalau kerja ya ada pajaknya, benar ya. Okay. Iya, kontribusi bagi negara macam-macam. Tadi teman-teman juga ada notifikasi rapat. Jadinya pause. Teman-teman YouTube-an aja, terus
teman-teman kemudian men-share sebuah informasi yang ada sisi pengetahuannya, mencerdaskan orang yang menonton, membuat orang paham, itu sudah jadi kontribusi karena membantu juga orang-orang untuk jadi lebih cerdas, atau kalau bahasa kerennya mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah. Jadi nggak perlu mikir yang ribet-ribet. Dan lagi-lagi TikTok misalnya. Semua hal nggak usah TikTok, semua hal. Vitamin kurang positif apa sih? Positif banget vitamin. Coba minum vitamin sekaligus 1 botol. Jadi negatif juga kan? Iya kan? Vitamin C gitu, vitamin 1 botol. Tapi ada satu keanehan sebenarnya soal vitamin itu, karena kalau bagi saya ya, kalau terlalu positif itu bukan vitamin, tapi Vita Plus gitu kan. Kalau vitamin kan negatif. Min dia soalnya kalau Vita Plus positif. Mantap ini, mantap. Oke, Joko, oke, boleh. Saya lagi nyari musuh receh battle soalnya nih. Dari kemarin nggak ketemu receh battle dari kemarin. Ini emang yang receh-receh gini kadang-kadang bikin ketawa. Iya, lupain stres genak ya gitu. Terus aku balik lagi nih. Ya silakan Mas. Jadi kan kontribusi kita tuh macam-macam ya. Kalau soal anak kuliah ya nggak usah neko-neko lah. Maksudnya mewakili negara dalam lomba tingkat nasional oke, gitu ya, nggak salah dan itu bagus. Bahkan untuk contohnya mungkin ya gini, kalau sekarang kan protokol kesehatan tuh tetap harus dijalankan gitu ya. Itu salah satu bukti kan kalau kita memberi kontribusi ke negara kan, ke bangsa ini kan, bahwa kita peduli sama keselamatan bangsa gitu ya. Kita nggak bisa lihat virus. Sebenarnya nggak setuju nggak Mas dengan statement saya? Jadi kalau misalnya tetap saya pakai masker, kalau keluar rumah, kalau kayak di ruangan sendiri gini kayaknya nggak perlu pakai masker ya, karena ngap juga kan gitu ya. Naik sepeda juga perlu dibatasi kan gitu kan. Nah, ada seperti itu aja yang simpel-simpel deh. Memang nggak kelihatan secara langsung pada saat itu juga, tapi punya efek yang lumayan ini kalau dilakukan bersama dalam komunitas yang besar banget gitu, bener ya? Iya betul banget. Jadi macam-macam yang bisa dilakuin, dari hal simpel misalnya mengikuti apa yang sudah negara tetapkan untuk memberantas corona. Karena lagi-lagi di zaman sekarang yang namanya kebijakan negara itu udah nggak bisa kerjaan negara sendirian. Karena apa? Karena aktor-aktornya makin banyak. Ada perusahaan, ada masyarakat sipil, ada negara itu sendiri. Sehingga untuk bisa melakukan atau mensukseskan segala sesuatu terkait kebijakan, maka perlu yang namanya collaborative network atau kolaborasi bersama antar komponen-komponen yang ada di sebuah bangsa. Salah satunya kan masyarakat. Negara ini kan nggak ada apa. Salah satu komponen pembentuk negara itu kan adalah rakyatnya. Nah, kalau kita mau bantu ya salah satunya dengan taat pada tadi protokol, pakai masker kalau lagi di jalan, tidak melakukan yang namanya nongkrong-nongkrong atau keramaian di satu titik, di satu kafe, di satu mana gitu. Nah itu juga nongkrong boleh lah ya gitu ya. Boleh lah ya kan, di toilet gitu ya. Di toilet tadi protokolnya kan sebetulnya bukan teman-teman dilarang, tapi teman-teman boleh melakukannya. Dibatasi. Protokol gitu kan. Nah, nanti protokolnya yang perlu diikuti, karena protokol itu tentu sudah dibuat sedemikian rupa, sudah dikonsultasikan juga, bahkan di tingkatan dunia dengan WHO ada konsultasi dan koordinasi terkait bagaimana sih caranya mengatasi pandemi corona di masing-masing negara. Karena ini corona kan menyerang semua negara. Artinya apa? Nggak ada satupun negara yang bisa menghadapi ini sendirian. Butuh kerjasama yang memadai antar negara, koordinasi yang memadai, saling bertukar informasi. Di sini berhasil nih begini, di sana berhasil nih. Nah, di titik dalam negaranya, masyarakatnya, terutama anak muda. Karena anak muda melek teknologi, melek informasi, buka Instagram dapat berita, buka Twitter dapat berita. Gitu. Ya, dan sekarang kita kalau beli HP nggak ada buku manualnya ya, langsung charger doang gitu. Charger doang. Orang sudah nempel doang gitu ya. Oke, guys, teman-teman semua, jangan lupa vote Mas Rangga nanti supaya jadi Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 2024 gitu ya. Setuju ya? Okay. Amin. Boleh yang lain, nggak boleh yang lain. Menteri urusan perempuan, pemberdayaan perempuan. Saya jadi asisten deh. Saya mau asisten gitu. Ketemunya kan dengan ibu, mbak senang gitu. Bener banget. Oke. Topiknya kita udah oke, udah jelas, clear jawabannya kelihatan. Nah, kalau sekarang tadi kan Mas Rangga bilang nih, di HI itu belajarnya nggak membosankan meskipun HI-nya binus ya. Meskipun mungkin bukunya tebal juga, secara teoritis kan pasti harus serius. Gimana sih caranya ini kalau ini info buat teman-teman yang mau gabung di HI ya. Jadi
menerjemahkan buku yang membosankan itu dalam pembelajaran yang menyenangkan tuh bagaimana caranya, Mas? Oke. Sebetulnya belajar sesuatu itu menjadi menyenangkan, nggak harus, bahkan hal-hal yang paling rumit sekalipun bisa dipelajari dengan menyenangkan. Kalau ambil contoh yang lain, IT gitu misalnya. Sekarang ada tuh aplikasi coding yang nggak ada gambar-gambar lucunya, tinggal di klik jadi bangunan, terus dia jadi sebuah program bahasa pemrograman gitu ya. Kayak gitu-gitu. Sama. Mempelajari ilmu HI sekarang bahkan gitu. Itu kita sudah mulai masuk di era atau di masa digital, di mana pembelajaran sekarang lewat video based learning atau VBL. Teman-teman bisa melihat itu langsung dari video, karena kalau baca buku tetap ada gitu ya, kan tetap harus baca buku gitu. Literasi harus ada, betul. Tetap harus baca buku, karena nggak mungkin kita kesampingkan, tapi untuk membantu memahami itu ditemani juga dengan video sekarang. Nonton 10 menit, oh intinya di situ, baca bukunya jadi tinggal nge-review. Masuk ke kelas, tinggal ikut dari materi kelas. Di dalam kelasnya pun macam-macam. Kalau teman-teman dosen di HI ya, ada yang kelasnya modelnya role play. Jadi dia kasih peran nih. Si ini sama si ini mereka ngelakuin negosiasi, dikasih kasusnya. Terus kemudian mereka debat. Kadang-kadang anak-anaknya ke bawah sama situasi. Dia ngerasa beneran jadi masyarakat dari negara jadi musuhan beneran gitu. Beneran dari Zimbabwe lu, wah dari Asik gitu. Asik tuh ya. Iya, coba dulu dosen saya kayak gitu ya. Iya, karena yang experience base itu sebuah pembelajaran berdasarkan pengalaman ini kan penting gitu. Sekarang udah nggak zamannya lah kita duduk denger nyatet, ya elah hari gini duduk denger nyatet. Nyatet tentu 1-2 anak pasti akan mencatat poin-poin penting, tapi yang paling penting adalah di sana adalah merasakan pembelajarannya. Bahkan kedepannya pengembangan di ilmu HI BINUS ya, itu kita akan coba untuk mulai masuk ke yang lebih digital lagi. Pembelajaran HI menggunakan VR, virtual reality. Jadi teman-teman pakai virtual reality, nanti kita bisa belajar HI terkait konten-konten dalam situ. Atau bahkan, nih insya Allah kalau nggak ada hambatan, doain aja tahun depan kita mau bikin mata kuliah yang gamification modelnya. Jadi asik banget teman-teman nanti modelnya masuk, game. Iya, ada karakternya, terus nanti ngejawab soal kuis, misalnya ntar dapat item, dapat power, sehingga bisa naik level. Kebayang ya kalau main game dapat item, dapat power. Nah, ada kelas-kelas yang mulai kita terapkan kayak begitu. Kenapa? Karena memang pembelajaran yang menarik itu menjadi penting, karena teman-teman yakin teman-teman yang masuk itu sebetulnya paham. Tapi terkadang ketika cara penyampaian dan cara proses dalam menyampaikannya itu tidak menarik, maka akan sulit untuk didapatkan. Nih, coba bayangin ya teman-teman, kalau teman-teman ketemu orang, di 5 menit pertama dia ngomong, dia membosankan, pasti teman-teman nggak akan dengerin omongannya. Tapi kalau 5 menit pertama dia engaging, ya kan, menarik teman-teman, pasti teman-teman tertarik untuk mendengar ceritanya, apalagi dia nyampein storytelling, terlena teman-teman, pasti enak kan? Nah itu pembelajaran diinginkan, karena dunia juga sudah berubah. HI jauh sudah berubah. Banyak sekarang orang-orang berinvestasi pada sisi IT-nya, keamanan negara, cyber security-nya, pada ekonomi digital ekonominya. Sekarang negara ngomongin digital ekonomi. Perusahaan-perusahaan ngomong digital ekonomi. Pada masyarakatnya di digital society-nya. Jadi kalau kita mau belajar HI ya kita harus berangkat ke situ, ke digital, dan untuk bisa jadi orang yang melek digital gitu, ya memang benar-benar harus ngalamin yang namanya pembelajaran dengan model-model digital. Nah itu yang insya Allah akan kita terapkan di HI BINUS. Beberapa mungkin sudah ada yang jalan, beberapa sudah dibuat plan-nya, insya Allah terrealisasi di tahun depan. Jadi ya yuk kita belajar HI bersama secara digital teman-teman. Oke, jadi bener nggak sih Mas, katanya kalau HI itu ada hubungan dekat banget sama politik, jadi orang-orang yang belajar HI itu harus belajar politik juga gitu. Bukan bener lagi Mas, 100% tepat. Emang. Itu. Karena cabang ilmu HI itu dari ilmu politik. Jadi rumpun besar adalah ilmu politik, turun ke bawah, politik internasional dan hubungan internasional itu. Nah, tapi kan kita selalu bilang gini ya, kita anti politik, bener ya? Gue mah anti politik. Tapi coba teman-teman bayangkan, politik itu kan sebetulnya berbicara tentang relasi kekuasaan teman-teman. Ya. Tanpa teman-teman sadari, setiap harinya tuh teman-teman berpolitik. Bagaimana teman-teman menjaga koneksi dengan anggota segeng. Gimana caranya ngejauhin anak-anak yang nyebelin. Itu kan
Diskusi tuh. Gimana caranya minta uang sama papa ya, padahal papanya jalan galak gitu. Jadi diplomasi lah mamah gitu. Bener ya? Bener kayak itu politik praktis itu. mendapatkan sumber-sumber dari power tadi atau kekuasaan tadi yang kaitannya erat dengan politik. Jadi sebetulnya teman-teman bukan anti politik, tapi teman-teman sebetulnya anti dengan politik praktis yang kayak kemarin tuh cebong kampret kan menyebalkan gitu ya. Menyebalkan. Artinya di situ. Tapi politik adalah hidup. Teman-teman setiap harinya bernegosiasi, komunikasi dengan orang, mengatur strategi, dekat sama orang. Itu sebetulnya teman-teman sedang melakukan politik di dalam situ. Jadi ya politik itu adalah bagian dari kehidupan teman-teman, dan di HI teman-teman belajarnya dalam kerangka yang internasional. Karena dunianya sekarang udah nggak lagi kalau dulu kan harus terbang ke sana, terbang ke sini. Sekarang kita bisa main game sama orang Yunani. Kita bisa main catur sama orang Inggris. Dunianya udah tanpa batas. PUBG sama orang Jepang gitu ya, turnamen sama orang Itali gitu ya. Kenal. Ini yang paling aku berasa berubahnya ya. Zaman aku kecil, kalau harga cabai naik tuh, kalau dulu ada nama menteri namanya Harmoko, wah ketahuan generasiku ya. Ketahuan sama. Jangan-jangan kita emang seumuran. Jadi ada menteri ngumumin harga cabai. Tapi pertanyaannya harga cabai kenapa? Karena Brebesnya banjir misalnya. Atau penghasil cabai gagal panen gitu ya. Kalau sekarang enggak. Bisa jadi harga cabai naik karena kuota impor cabai dari Cina meningkat. Barang-barang kita membanjiri. Artinya apa? Hubungan internasional lah. Jadi sekarang banyak aspek-aspek dalam kehidupan yang sifatnya terkait sekali dengan hubungan internasional karena dunianya sudah tanpa batas. Maka dibutuhkan orang-orang yang memahami konteks hubungan internasional dalam skala yang lebih luas, baik pada masyarakat, negara, maupun pasar. Jadi siap nggak siap, kita harus siap jadi global citizen ya. Betul, kita harus siap jadi warga dari global village ini atau global citizens kita. Oke, terus Mas, anak-anak yang anak-anak yang di HI semester akhir, 2 semester akhir, 3 semester akhir kan magang tuh, gitu kan ya. Biasanya mereka magangnya di mana, Mas? Nah, ya paling banyak yang di kementerian ya tadi karena ngerasa dekat dengan politik, tapi juga jumlahnya nggak kalah banyak teman-teman yang di industri, dari mulai industri media. Jadi itu media-medianya dari mulai yang nasional gitu kayak Kompas, Jakarta Post pernah ada juga, sampai yang media-medianya sudah internasional, Reuters, CNN gitu ya, yang operasi di sini. Lalu banyak juga yang di e-commerce. Nih di startup. Wah, tuh banyak banget. Kadang-kadang aku nanya gitu ya. Teman-teman, kalian tuh di startup ngapain? Anak HI belajar politik di startup tuh ngapain gitu kan. Tapi ternyata ya karena kebetulan aku di HI selain ketua jurusan sekaligus pembina himpunan, pembina alumni gitu. Jadi setiap sebulan sekali tuh ngobrol sama teman-teman alumni gitu ya. Cukup dekat lah dengan mereka dan suka nanya, kalian tuh ngapain sih? Atau yang teman-teman magang tuh, kalian tuh ngapain sih di sana? Dan ternyata jawaban mereka cukup menarik gitu. Karena iya Mas, kadang-kadang nih dari tempat aku kerja Mas, kan karena ini perusahaan global, dia punya global campaign Mas. Nah itu perlu dibuat dibuat model untuk yang sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia Mas. Jadi masukin unsur-unsur local wisdom atau kearifan lokal dari Indonesia Mas di konten itu, sehingga kampanye globalnya nyampe nih di Indonesia, dan itu butuh salah satunya orang HI Mas, selain ada orang komunikasi. Lalu banyak juga di antara mereka yang masuk ke peran-peran untuk berhubungan dengan pemerintah. Karena kan perizinan segala macam, lobby-lobby dan segala macam dengan pemerintah tetap harus ada. Gitu, dan itu mereka mengerjakan itu. Bahkan ada juga yang mereka bekerjanya kemudian itu di perusahaan-perusahaan kayak Microsoft. Ada tuh satu anak alumni, dia kerja di perusahaan Microsoft. Kerjaannya di regional lagi. Jadi dia kalau lagi nggak pandemi tuh pindah-pindah negara tuh di Asia Tenggara. Karena memang kerjaannya untuk memantau policy penjualan dari Microsoft itu. Jadi sebetulnya kalau magang itu banyak banget Mas di perusahaan, nggak hanya di kementerian. Memang HI itu orang pengennya jadi diplomat itu secara tradisionalnya, gitu ya. Tradisional tradisional. Iya, tapi sekarang kan jadi diplomat nggak harus kita jadi bagian dari
pemerintah. Kita warga masyarakat terus iya. jadi duta apa gitu, duta Atau jangan e-sport. duta Ceylon Seven aja ya, karena jadi duta Jangan. Ceylon Seven nggak bisa, cuma dia doang yang bisa. Cuman dia doang yang bisa. Cuman dia doang tuh yang bisa. Jadi negosiator sebuah corporate itu juga bisa ya jurusan HI berarti ya, karena dia kan kalau punya Banyak. deal internasional banyak banget ya. Oke. Banyak banget. Oke. Bahkan sekarang Pemda butuh sama anak HI Oh ya? karena iya, Apa karena hubungannya otonomi Pemda daerah. sama HI mas? Kan oh iya, oke. Mereka bisa kerja sama langsung sama pihak luar selama bukan terkait politik internasional dan terkait keamanan. Di luar itu mereka bisa kerja sama ekonomi, kebudayaan, segala macam bisa langsung. Langsung kejawab deh. Oke, Mas, waktu kita nggak banyak ya, sayang banget, padahal asik banget. Jarang-jarang ketemu ketua jurusan kayak gini. Asik banget. Ya, untungnya satu pakai, tadi cocok banget tadi begitu ngeliat, satunya pakai baju pink, satunya baju ungu gitu kan ya. Terus punya pesan nggak Mas buat teman-teman yang mau gabung di HI-nya BINUS nih? Apa? Oke. Buat teman-teman yang mau gabung di HI BINUS, saran aku adalah mulai dari sekarang, kalau teman-teman tertarik di HI ya, mulailah untuk gemar mengamati kejadian baik tingkatan nasional maupun internasional. Dan bisa macam-macam medianya, nggak perlu baca buku yang serius-serius, tapi teman-teman up to date lah sama berita-berita. Kan berita sekarang banyak ya, Instagram, Twitter, media koran online dan seterusnya yang kontennya mungkin tidak terlalu berat kayak membaca buku, tapi dengan kalian mengupdate diri kalian maka akan memudahkan teman-teman untuk bisa memahami tentang dunia internasional dengan lebih baik lagi, sehingga nanti ketika teman-teman di HI teman-teman udah gampang tuh connect-nya dengan ilmu HI, karena ilmu HI itu setiap detik aku tidur nih malam, ada kejadian di luar sana yang aku taunya bangun pagi, wah ada kejadian nih gitu. Karena kan belahan dunianya terus berputar, terus ada kejadian. Sehingga harus tetap catch up dengan berita up to date. Artinya jangan sampai kudet tuh, kurang update. Nah, kalau sampai kurang update, aduh itu agak susah ya di HI. Jadi syaratnya gampang, banyak-banyaklah pegang handphone, lihatlah berita-berita dan informasi yang berguna buat teman-teman. Dan channelnya pasti banyak. Aku yakin teman-teman lebih pintar, lebih cerdas mencari channelnya dibanding aku yang tadi aku bilang aku nih bukan digital native, tapi aku imigran gitu. Di zamanku belum ada digitalan, sehingga teman-teman pasti mampu untuk sampai di titik itu. Tapi tetap harus wise ya, nanti kalau nggak kena hoax bener ya. Itu jangan lupa. Bener dong, itu dia harus wise juga. Apapun sumber beritanya, kita harus selalu pastikan dan biasakan klarifikasi, cari dari sumber lain. Jangan sampai dari www.beritaheboh.com. Tuh udah nggak benar. Berita heboh, oke. Itu kan. Carinya dari yang heboh doang. Dari yang terpercaya. Ya, sumber berita yang terpercaya. Oke. Kalau tadi Mas Rangga bilang kudet itu kurang update, kalau saya kuper Mas sebenarnya. Kurang apa? Kurang lemper. Receh. Itu receh. Oke Mas Rangga, thank you banget nih udah bergabung di live IG-nya BINUS Semarang. Sayang banget, saya harus jualan panci sebentar abis ini, gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di acara yang bagus banget berikutnya gitu ya. Pantengin aja. Suatu saat siapa tahu nanti kita mau nge-zoom bareng gitu ya sama anak-anak di Semarang dan sekitarnya yang pengen tahu tentang HI gitu ya, misalnya jadi seminar, gitu. Asik banget ya gitu ya. Ditunggu undangannya, karena orang-orang HI itu karena hobinya diplomasi dan negosiasi pasti suka ngomong. Jadi kalau ngobrol pasti ketahuan. Pasti ditunggu undangannya. Pokoknya provokatif banget orangnya. Kita tunggu anak-anak Semarang. Aku yakin Semarang ini potensinya banyak, dalam artian banyak musisi aku lihat, banyak juga orang-orang hebat dari Semarang. Jadi aku yakin anak muda Semarang nih potensinya banyak banget. Nah, kali-kali ngomong apa kita? Ngobrolin tentang perkembangan musik dunia. Itu gimana? Boleh. Kenapa Chester Linkin Park bunuh diri gitu ya? Lagu-lagu punk rock apa bisa kayak begitu. Itu menarik loh, dan itu ada kajian-kajian HI-nya. Jadi walaupun santai tetap serius. Yang pasti aku tunggu undangannya buat kita ngobrol yang lebih santai, lebih kekinian dan lebih asik lagi. Oke, Mas Bay. Mantap. Thank you banget Mas Rangga ya. Kita ketemu lagi di kesempatan baik berikutnya. Sehat-sehat teman-teman di Semarang ya. Ya, sehat-sehat selalu ya. Salam buat semua di Jakarta.
Ya, pasti disalamin dengan semua. Salam juga buat teman-teman di Semarang. Dan stay Oke. di rumah, jangan kemana-mana. Bantu pemerintah perangin corona. Kontribusi. Oke. Kontribusi bagi Asal kita. bukan asal bukan retribusi, karena retribusi cuma buat angkot aja gitu. Kamu tetap receh loh. Oke. Oke. Thank you Mas Rangga. Sehat selalu ya. Mohon pamit undur diri ya. Mari Mas Bang. Bye. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wah, gila, asik banget guys. Sumpah. Ngekek-ngekek sama ketua jurusan. Karena ketua jurusan itu memang asik. Dalam arti, tadi kan beliau juga bilang tuh kalau belajar di HI, mungkin tahun depan itu akan pakai game, gitu ya, gamification. Jadi benar dibentuk game. Gila. So, kalau mau bergabung, silakan nanti kami bantu di Semarang. Tapi sayangnya bukan kuliah online ya. Sementara kalau saya bawanya kuliah online. Gitu ya. Jadi kenapa belum ada kuliah online secara online ya, kuliah HI secara online ya? Karena belum siap nanti. Suatu saat pasti akan siap. Ya, contoh-contohnya gitu. Nah, pengen dapat beasiswa, segera daftar ya. Di bulan Februari kami akan punya kelas baru. Jadi kelas Novembernya sudah berjalan. Nanti kelas Februari akan kelas baru kuliah online akan dimulai di bulan Februari 2021. Dan kalau mau dapetin berapa kalau mau dapetin beasiswa, tinggalin pesan di DM nanti saya jawab. Ada tim kami dari Semarang, nanti ada saya, kalau di IG ada saya Mas Bayu gitu ya. Kalau di lainnya ada Mas Eko juga, ada Mbak Dina juga, dan Mbak Sela. Kami semua satu tim yang bekerja sama membantu dan melayani teman-teman semua yang ini bergabung di BINUS, baik itu BINUS yang kuliah reguler dalam arti kuliah yang offline maupun BINUS yang kuliah online. Gitu ya. Dan jangan lupa, BINUS punya suatu hal yang istimewa nih. BINUS online punya suatu hal yang istimewa. Istimewanya apa? Kami punya program namanya RPL. Kami punya program namanya RPL, Rekognisi Pengetahuan Lampau. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja lebih dari 3 tahun, lulus SMA, nggak sempat kuliah, belum sempat kuliah, langsung kerja 3 tahun, daftar lewat kami nanti. Kami bilang aja, saya mau daftar dong Mas, lewat jalur program RPL gitu. Nah, nanti ada asesor itu penilai. Tim penilai dari BINUS yang akan menentukan bahwa Anda lolos masuk ke BINUS di program RPL. Karena Anda kuliahnya kalau lolos ya, beberapa mata kuliah itu bisa dikonversi, pengalaman Anda bisa dikonversikan dalam bentuk mata kuliah. Jadi Anda tidak perlu menyelesaikan kuliah dalam waktu 4 tahun. Bisa-bisa cuma 2,5 tahun doang. Karena apa? Ya kuliah kerja tadi kan juga pengalaman. Pengalaman itu juga belajar gitu ya. Belajar berarti ya bisa dikonversikan. Gitu ya guys. Salam sehat selalu dari Semarang. Jangan lupa protokol kesehatan tetap harus ada. Sebenarnya sih nggak ada virus, protokol kesehatan nggak salah kok. Saya bilang bagus-bagus aja ya. Dulu saya naik motor tetap pakai masker, gitu kan, naik motor ya kan. Tapi sekarang kan ditambahin karena apa? Ketemu orang, interaksi. Kita nggak tahu tiba-tiba orangnya batuk atau bersin gitu ya. Nah makanya kemanapun Anda pergi, pastikan protokol kesehatan tetap Anda ikuti gitu ya. Bawa hand sanitizer, karena belum tentu semua tempat punya tempat cuci tangan yang mumpuni nih gitu ya. Jadi kemana-mana tetap bisa bersih tangannya. Apalagi nggak sengaja kita pegang hidung, pegang mata gitu. Itu aja sih. Selain itu juga Anda punya waktu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu ya. Dan jangan lupa sediakan waktu. Jangan sisakan waktu, tapi sediakan waktu untuk berolahraga. Karena olahraga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke? Oke. Saya Bayu dari BINUS Semarang, pamit siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di Bisik, bincang asiknya BINUS Semarang. Jangan lupa, setiap Bisik yang live akan direkam dan bisa Anda tonton di IGTV-nya BINUS Semarang. Dan pantengin Instagram BINUS Semarang, ada giveaway yang bisa Anda dapatkan setiap minggunya. Oke? Saya pamit ya. Ciao.